Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Assalamualaikum Elvi dan warahmatullahi juga Bu wabarakatuh. Raras. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi luas keliling dan volume bangun datar sisi lengkung. Namun pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Ica Kalista dan teman-teman saya. Saya Indah Prilia. Saya Wafa Syakura Harahap. Saya Maila Fitri Azhara. Oke, kita akan masuk ke materi pertama yaitu lingkaran. Next. Nah, apa sih pengertian lingkaran? Jadi, lingkaran ini adalah garis yang melingkar yang semua bagiannya memiliki jarak yang sama dengan titik tengahnya. Jadi, lingkaran itu adalah sebuah garis yang melingkar yang memiliki jarak yang sama dengan titik tengahnya. Ini di titik tengahnya. Jadi garis ini yang dari sini ke sini, dari sini ke sini itu memiliki jarak yang sama. Kemudian sebelum kita masuk kepada rumus-rumus lingkaran, ada baiknya kita mengetahui elemen-elemen yang ada di dalam lingkaran. Nah, lingkaran memiliki titik pusat lingkaran, jari-jari, diameter, luas, daerah, dan juga keliling lingkaran yang berbentuk lengkung sempurna. Nah, apa sih itu titik pusat lingkaran? Nah, titik pusat lingkaran adalah titik tetap di tengah lingkaran yang berjarak sama ke semua titik pada sisi keliling lingkaran. Nah, titik pusat lingkaran itu yang ini, yang ada di tengah-tengah. Kemudian, apa sih itu jari-jari? Nah, jari-jari lingkaran adalah jarak dari titik pusat ke salah satu titik pada keliling lingkaran. Jadi, jari-jari itu adalah jarak antara titik pusat dengan salah satu titik pada keliling lingkaran. Jadi, jari-jari itu yang ini. Nah, ini adalah jari-jari. Seperti yang sudah dilihat di gambar, jari-jari itu ukurannya adalah 12 cm. Nah, kemudian apa sih diameter lingkaran? Nah, diameter lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusatnya. Jadi, jari-jari, kalau misalnya tadi jari-jari adalah jarak antara titik pusat dengan titik keliling lingkaran, maka diameter adalah jarak antara titik lingkaran keliling dengan titik lingkaran yang lain, namun melewati titik tengahnya. Seperti yang sudah ada di gambar, bahwasannya diameter ukurannya adalah 24 cm. Oke, lanjut. Nah, kemudian luas daerah lingkaran. Nah, luas daerah lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Seperti yang sudah ada di PPT, yang diarsir itu adalah luas daerah lingkaran. Yang ini, itu semua adalah luas daerah lingkaran. Kemudian, apa itu keliling lingkaran? Nah, keliling lingkaran adalah panjang total dari garis lengkung yang membentuk tepi lingkaran. Jadi, keliling lingkaran itu ini. Ini adalah keliling lingkaran. Nah, apa sih rumus-rumusnya? Yang pertama adalah rumus luas lingkaran. Yang sudah diketahui dan sudah ditampilkan di PPT, rumus luas lingkaran adalah A sama dengan pi R pangkat 2, di mana A adalah luas, pi di sini jumlahnya adalah nilainya adalah 3,14 atau 22/7, dan R adalah jari-jari. Nah, kemudian rumus keliling lingkaran, yang mana sudah ditampilkan di sini. Rumus keliling lingkaran adalah C sama dengan pi D, atau C sama dengan 2 pi R. Nah, diketahui bahwasannya C ini adalah keliling, pi adalah nilainya 3,14 atau 22/7, sementara D adalah diameter. Kemudian lanjut.
Nah, setelah kita mempelajari rumus-rumus tersebut, tentu bakal ada pertanyaan, apa itu pi? Nah, jadi pi itu adalah sebuah konstanta matematika yang sering digunakan dalam perhitungan yang melibatkan lingkaran. Nah, kita ketahui bahwasannya pi itu bernilai 3,14 atau 22/7. Dan biasanya di dalam soal itu, ketika kita memakai nilai pi yang 22/7, itu biasanya yang jari-jarinya adalah kali-kali 7, kelipatan 7 untuk mempermudah. Yang lain bisa menggunakan nilai pi yang 3,14. Nah, pi ini juga irasional yang dimana nilainya tidak terbatas. Kemudian jika ada pertanyaan dari mana sih nilai pi itu? Nah, nilai pi itu bisa kita cari dari rumusnya C sama dengan pi D pangkat 2. Jadi kita bisa merumuskan pi sama dengan di dalam soal itu ketika kita memakai nilai pi yang 22/7, itu biasanya yang jari-jarinya adalah kali-kali 7, kelipatan 7 untuk mempermudah. Yang lain bisa menggunakan nilai pi yang 3,14. Nah, pi ini juga irasional yang dimana nilainya tidak terbatas. Kemudian jika ada pertanyaan dari mana sih nilai pi itu? Nah, nilai pi itu bisa kita cari dari rumusnya C sama dengan pi D pangkat 2. Jadi kita bisa merumuskan pi sama dengan C per D, di mana bisa kita kasih contoh kepada siswa-siswa kita bagaimana cara mencari nilai pi tersebut. Misalnya, lingkaran yang ini dengan lingkaran yang ini itu memiliki C. C tadi kan keliling, memiliki keliling yang berbeda dan juga diameter yang berbeda. Misalnya, kelilingnya ini, keliling lingkaran yang ini adalah 6,28 per D-nya, diameternya adalah 2. Sementara yang lingkaran yang ini itu kelilingnya adalah 9,42 dan diameternya adalah 3. Nah, coba kita bagikan antara keliling dan pembagian antara keliling ini dengan diameternya dan lingkaran yang ini. Maka dapat kita hasilkan bahwasannya jawabannya adalah 3,14. Semuanya 3,14. Perbandingan antara keliling dan diameter lingkaran yang ini dan juga yang ini itu sama-sama 3,14 walaupun kelilingnya berbeda dan juga diameternya itu berbeda. Maka disebutkan pi itu adalah nilai yang konstanta. Oke, next selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai volume bola. Nah, sebenarnya di sini saya melanjutkan saja dari penjelasan teman saya tadi, Ica, karena beberapa hal sudah dijabarkan. Yang berbeda di sini cuman di bagian rumus volume bolanya. Jadi sebelum masuk ke rumus volume bola, kita harus tahu dulu apa sih pengertian bola itu dalam geometri.
Nah, dalam geometri, bola adalah sebuah benda tiga dimensi yang terdiri dari semua titik yang terletak pada jarak tertentu atau jari-jari dari titik pusat. Nah, bola ini sendiri tidak memiliki sisi atau sudut, hanya permukaan yang melengkung secara simetris. Jari-jari bola adalah jarak dari titik pusat ke permukaan bola. Di bola juga ada diameter. Nah, diameter itu adalah 2 kali panjang jari-jari yang menghubungkan dua titik pada permukaan bola melalui pusatnya. Nah, ada beberapa konsep penting terkait bola yang harus kita ketahui. Yang pertama itu mengenai pusat bola. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, pusat bola sendiri itu ialah titik pusat bola terletak di tengah yang menjadi acuan untuk menghitung jarak. Nah, dia di tengah-tengah ini titiknya. Nah, terus itu jari-jari ialah jarak dari pusat bola ke titik manapun di permukaan bola. Jadi ini kan dari titik ini merupakan pusat bola. Jadi mau ke sini dia jari-jari, atau mau ke sini dia juga jari-jari. Jadi terserah, yang penting dia setengah dari titik pusat ini. Nah, kalau misalnya diameter sendiri itu ialah 2 kali panjang jari-jari yang merupakan garis lurus panjang yang dapat ditarik dalam bola. Jadi ini dari titik pusat, pusat atau pusat bola yang di tengah-tengah ini, terus tuh kayak gini panjangnya. Nah, ini diameter. Kalau jari-jari, tadi kan dia cuman setengah ini aja. Cuman setengah gini, dari titik pusat ini. Terserah mau ke arah mana, yang penting dia setengah dari titik ini. Nah, kalau diameter dia garis lurus, garis panjang seperti ini. Oke, selanjutnya itu mengenai volume dari bola sendiri. Nah, ini sudah dicantumkan di PPT. Volume dari bola ialah volume sama dengan 4/3 dikali pi dikali jari-jari pangkat 3. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan teman saya, nilai pi-nya itu bisa memakai 22/7 atau 3,14 tergantung angkanya atau nilainya. Kalau misalnya mau kita buat jari-jarinya tuh 7, nah itu bisa pakai 22/7 karena 7 itu kelipatan dari 7. Jadi supaya perhitungan lebih mudah, kita memakai nilai pi 22/7. Nah, 3,14-nya mungkin bisa dipakai untuk nilai yang lain yang bukan kelipatan dari 7. Oke, begitu saja penjelasan saya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah kerucut. Tengah-tengah ini, terus tuh kayak gini panjangnya. Nah, ini diameter. Kalau jari-jari, tadi kan dia cuman setengah ini aja. Cuman setengah gini, dari titik pusat ini. Terserah mau ke arah mana, yang penting dia setengah dari titik ini. Nah, kalau diameter dia garis lurus, garis panjang seperti ini. Oke, selanjutnya itu mengenai volume dari bola sendiri. Nah, ini sudah dicantumkan di PPT. Volume dari bola ialah volume sama dengan 4/3 dikali pi dikali jari-jari pangkat 3. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan teman saya, nilai pi-nya itu bisa memakai 22/7 atau 3,14 tergantung angkanya atau nilainya. Kalau misalnya mau kita buat jari-jarinya tuh 7, nah itu bisa pakai 22/7 karena 7 itu kelipatan dari 7. Jadi supaya perhitungan lebih mudah, kita memakai nilai pi 22/7. Nah, 3,14-nya mungkin bisa dipakai untuk nilai yang lain yang bukan kelipatan dari 7. Oke, begitu saja penjelasan saya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah kerucut. Mungkin penjelasan tentang luas lingkaran ataupun luas bola sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu pi kali r pangkat 2. Saya akan menjelaskan untuk yang selanjutnya saja tentang kerucut. Jadi kerucut itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk dari kumpulan semua garis lurus yang menghubungkan titik tetap atau puncak kerucut dengan semua titik pada sebuah lingkaran atau alas. Oke, ini adalah puncak kerucut dan ini adalah alas. Selanjutnya, bayangkan sebuah segitiga siku-siku yang diputar mengelilingi salah satu kakinya, maka akan terbentuklah sebuah kerucut. Jadi ini adalah segitiga siku-siku
Dan jika segitiga siku-siku ini diputarkan mengelilingi salah satu kakinya, yaitu seperti ini, maka terbentuklah sebuah kerucut. Baik, selanjutnya adalah unsur-unsur kerucut. Yang pertama yaitu puncak kerucut. Puncak kerucut ini adalah titik paling atas dari kerucut ini. Yang kedua adalah alas. Alas adalah lingkaran di bagian bawah kerucut. Ini adalah alas. Yang selanjutnya adalah tinggi. Tinggi adalah jarak tegak lurus dari puncak ke pusat alas. Dari puncak sini ke titik pusat adalah alas. Selanjutnya adalah jari-jari. Jari-jari ini adalah dari pusat alas ke garis lingkaran. Ini adalah jari-jari. Dan garis pelukis adalah garis lurus yang menghubungkan puncak dengan titik manapun pada lingkaran alas. Dari titik puncak ini ke titik manapun di alas, di lingkaran alas. Ini adalah garis pelukis atau biasa disebut S. Dan selanjutnya adalah luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut adalah jumlah luas selimut kerucut dan luas alas kerucut. Jadi sebelum kita mengetahui luas permukaan kerucut, saya akan jelaskan tentang luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut adalah Pi kali R kali S. Pi ini adalah 22/7 atau 3,14. R adalah jari-jari lingkaran ini, dan S adalah garis lurus dari puncak kerucut ke alas kerucut. Selanjutnya adalah luas alas kerucut. Luas alas kerucut ini hampir sama dengan luas selimut kerucut, yaitu Pi kali R pangkat 2. Hanya saja di sini tidak ada. Selanjutnya adalah luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut ini adalah luas selimut kerucut ditambah luas alas kerucut. Keterangannya yaitu Pi. Pi bisa sama aja dengan 3,14 atau 22/7. R adalah jari-jari alas. S adalah garis pelukis, seperti yang tadi saya jelaskan. T adalah tinggi kerucut. Selanjutnya adalah keliling kerucut. Yang sering kita hitung dengan keliling alas kerucut, yaitu keliling lingkaran. Keliling alas kerucut adalah 2 kali Pi kali R. Lalu selanjutnya adalah volume kerucut. Volume kerucut adalah sepertiga dari hasil kali luas alas dengan tingginya, yaitu sepertiga kali Pi kali R pangkat 2 kali tinggi. Oke, mungkin selanjutnya contoh soal kerucut. Soal pertama yaitu sebuah kerucut memiliki jari-jari alas, yaitu 7 cm dan tinggi 24 cm. Hitunglah. Kita akan mulai dengan menghitung luas permukaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang volume tabung. Nah, seperti yang kita tahu, tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 lingkaran identik. Maka terbentuklah sebuah kerucut. Baik, selanjutnya adalah unsur-unsur kerucut. Yang pertama yaitu puncak kerucut. Puncak kerucut ini adalah titik paling atas dari kerucut ini. Yang kedua adalah alas. Alas adalah lingkaran di bagian bawah kerucut. Ini adalah alas. Yang selanjutnya adalah tinggi. Tinggi adalah jarak tegak lurus dari puncak ke pusat alas. Dari puncak sini ke titik pusat adalah alas. Selanjutnya adalah jari-jari. Jari-jari ini adalah dari pusat alas ke garis lingkaran. Ini adalah jari-jari. Dan garis pelukis adalah garis lurus yang menghubungkan puncak dengan titik manapun pada lingkaran alas. Dari titik puncak ini ke titik manapun di alas, di lingkaran alas. Ini adalah garis pelukis atau biasa disebut S. Baik, selanjutnya adalah luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut adalah jumlah luas selimut kerucut dan luas alas kerucut. Jadi sebelum kita mengetahui luas permukaan kerucut, saya akan jelaskan tentang luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut adalah Pi kali R kali S. Pi ini adalah 22/7 atau 3,14. R adalah jari-jari lingkaran ini, dan S adalah garis lurus dari puncak kerucut ke alas kerucut.
Selanjutnya adalah luas alas kerucut. Luas alas kerucut ini hampir sama dengan luas selimut kerucut, yaitu Pi kali R pangkat 2. Hanya saja di sini tidak ada. Selanjutnya adalah luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut ini adalah luas selimut kerucut ditambah luas alas kerucut. Keterangannya yaitu pi. Pi bisa sama aja dengan 3,14 atau 22/7. R adalah jari-jari alas, S adalah garis pelukis seperti yang tadi saya jelaskan, T adalah tinggi kerucut. Selanjutnya adalah keliling kerucut yang sering kita hitung dengan keliling alas kerucut, yaitu keliling lingkaran. Keliling alas kerucut adalah 2 kali Pi kali R. Baik, selanjutnya adalah volume kerucut. Volume kerucut adalah sepertiga dari hasil kali luas alas dengan tingginya, yaitu sepertiga kali Pi kali R pangkat 2 kali tinggi. Oke, mungkin selanjutnya contoh soal kerucut. Soal pertama yaitu sebuah kerucut memiliki jari-jari alas yaitu 7 cm dan tinggi 24 cm. Hitunglah. Kita akan mulai dengan menghitung luas permukaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang volume tabung. Nah, seperti yang kita tahu, tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran. Di mana tabung itu memiliki sisi, yang pertama itu sisinya ini sisi atas dan sisi bawah, dan ini disebut selimut tabung. Selain itu, tabung juga memiliki 2 rusuk lengkung, di mana rusuk yang pertama itu ini, pokoknya rusuknya lengkung, dan ini rusuk keduanya. Dan jaring-jaring tabung itu terdiri atas, kalau misalnya kita buka nih kan, dia tuh alas atas itu begini, sama alas bawahnya tuh gini. Nanti yang selimut tabungnya kalau kita buka tuh jadinya persegi panjang. Nah, jadi kalau kita misalnya kita gabung, kita lipat ini selimut tabungnya, dan kita satukan sama alas-alasnya tadi, maka tuh hasilnya kayak kurang lebih beginilah. Kurang lebih begini. Nah, yang ini disebut jaring-jaring. Jaring-jaring tuh yang gini. Mau ininya di bawah, alasnya di bawah, alas yang bawahnya begini, mau alas atasnya begini tuh terserah. Tapi nanti waktu ditutup, dia tuh bisa nyatu. Jadi, rumus dari volume tabung itu V volume eh, sabar-sabar. Jadi, rumus volume tabung yaitu volume sama dengan V kali R kuadrat kali H. Bagaimana ditampilkan di PPT. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Setelah kami memaparkan materi, diharapkan bagi teman-teman sekalian untuk men-scan soal yang dapat dikerjakan oleh teman-teman sekalian. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.